Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan bertemu dengan Cao Cao, lalu Xiaoyan meminta bantuan Cao Cao untuk mengambilkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Dan Cao Cao pun akhirnya bertanya kepadanya, "Bahan-bahan ini sangatlah langka. Apakah yang ingin kamu lakukan dengan bahan-bahan ini? Apakah kamu memahami teknologi stick?" tanya dari Cao Cao. "Aku tidak mengerti. Akan tetapi aku sangat membutuhkan bahan-bahan itu," jawab dari Xiaoyan. Mendengar itu, Cao Cao pun lalu mengangguk dan dia tidak banyak bertanya lagi kepada Xiaoyan. "Beberapa dari bahan-bahan ini bisa kutemukan, tetapi aku tidak tahu setengah dari bahan-bahan sisanya," ucap dari Cao Cao. "Tidak masalah. Anda hanya perlu mendapatkan bahan-bahan yang bisa Anda temukan saja," jawab dari Xiaoyan. "Harganya juga sangatlah mahal. Akan tetapi aku akan membantumu untuk menemukannya. Namun kamu harus berjanji kepadaku untuk berada di pihakku, bagaimana?" tanya dari Cao Cao. "Ya tentu saja, aku akan bisa menjamin itu," jawab dari Xiaoyan. "Baiklah, aku akan memesankan bahan-bahan ini untuk membantumu. Tetapi soal keajaiban itu, aku merasa bahwa kamu bisa pergi ke sana. Tidak peduli tempat itu seperti apa. Mungkin itu akan baik untukmu juga," ucap dari Cao Cao. "Lalu bagaimana dengan keamananku selama di sana?" tanya dari Xiaoyan. "Masalah itu, aliansi dewa akan mengirimkan beberapa pemimpin papilion dan seseorang akan menjagamu. Apalagi sekarang kamu mempunyai dekeng Zhenwu. Meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Zhenwu, tetapi dengan keberadaannya, kamu tidak perlu takut lagi dengan Jin Wuye, bukan?" ucap dari Cao Cao. "Aku hanya beruntung bisa berhubungan baik dengan Zhenwu, tetapi Zhenwu tidak selalu di dekatku. Itu yang membuatku sedikit khawatir," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, aku akan melindungimu secara langsung. Tetapi aku hanya bisa menjamin menjauhkanmu dari Jin Wuye. Namun setelah kamu memasuki keajaiban, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Daftar keajaiban akan dikonfirmasi segera. Jadi kamu harus segera pergi sekarang," ucap dari Cao Cao. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dan pergi bersama Cao Cao dengan menaiki kapal. Kapal itu besar dan bisa menampung puluhan ribu orang. Kapal besar itu sangatlah luar biasa. Saat ini ratusan orang telah berkumpul di atas kapal itu. Jelas mereka semua akan menuju ke keajaiban. Perjalanan ini dipimpin oleh Leng Huai, penguasa papilion ke-6, Yang Mulia Chunling, penguasa papilion ke-7, dan juga Bai Ling. "Kalian semua harus mendengarkan perintah mereka," ucap dari wakil pemimpin bernama Song Aolei. Sebenarnya pangkatnya lebih rendah daripada Cao Cao dan Jin Wuye, tetapi dia juga salah satu wakil pemimpin, dan dia adalah satu-satunya wakil pemimpin wanita. Bai Ling dan juga Zhongbo lalu melangkah maju sedikit dan sedikit membungkuk. "Kami menghadap wakil pemimpin aliansi," ucap dari mereka. Leng Huai pun lalu melangkah maju. "Kali ini aku hanya akan menemani kalian di dalam perjalanan ini. Lalu aku akan menunggu sampai kalian keluar dari keajaiban. Di sana sangatlah berbahaya. Tetapi sebagai anggota aliansi dewa, kalian jangan sampai membuat malu," ucap dari Song Aolei. Song Aolei memiliki tubuh yang montok, memancarkan aura wanita yang sangat dewasa. Baunya juga harum, penuh dengan godaan, imajinatif, ditambah lagi gaun ketat berwarna merah, kakinya ramping menjulang. "Silahkan bayangkan sendiri," ucap dari admin.
Xiaoyan yang kebetulan bersama dengan Cao Cao melihat kemolekan Song Aolei dan mengangkat alisnya. Ketika seseorang pria melihat wanita seperti itu, dia pun lalu berdiri menyembunyikan anunya. Xiaoyan juga sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diantar oleh wakil pemimpin untuk mengikuti perjalanan ini. Dari sini bisa dilihat bahwa saat ini keajaiban pastilah memiliki sesuatu di dalamnya. Sesuatu itu pasti sangat berharga, sehingga menarik perhatian orang-orang penting seperti itu. Pasti akan ada pertempuran yang sengit di dalam keajaiban itu. Untuk mencegah situasi bahaya, pasukan tingkat bawah tidak boleh bertindak sembarangan di sana. Jadi mereka harus menunggu perintah dari wakil pemimpin. Tindakan ini sulit untuk menghalangi pejabat-pejabat tinggi. Lagi pula kita masih tidak tahu ada berapa banyak kekuatan yang telah dikumpulkan. Meskipun kekuatan aliansi dewa itu sangat kuat, masih ada kekuatan yang lain di seluruh dunia ini. Misalnya Hongmen Star. Aliansi dewa telah menderita banyak korban oleh mereka. Jadi kamu juga harus berhati-hati, ucap dari Cao Cao. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya dan dia kemudian memandangi lagi Song Aolei. Xiaoyan masih tidak menyangka wanita itu bisa menjadi wakil pemimpin. Dia pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat sebagai pendukungnya, atau dia menyogok dengan bodinya untuk menjadi wakil pemimpin di aliansi dewa. Otomatis yang memiliki aliansi dewa akan sangat senang. Tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan Song Aolei. Sosok seperti ini memberikan kesan yang sangat tidak terduga. Sekarang sudah saatnya untuk pergi, ucap dari Song Aolei. Dia lalu mengatur semuanya dengan sangat benar. Ketika Song Aolei melihat Cao Cao dan juga Xiao Feng, dia pun tersenyum dan berjalan menuju ke arah mereka. Wakil pemimpin Cao Cao, apakah kamu sedang memiliki banyak waktu luang untuk ikut perjalanan ini? Tanya dari Song Aolei kepada Cao Cao. Dari matanya, dia sepertinya tidak menyukai Cao Cao. Panggil aku Cao Cao saja. Kamu tidak perlu berbicara secara sopan seperti itu kepadaku, ucap dari Cao Cao. Kemudian Song Aolei menatap ke arah Xiao Feng. Hei, bukankah ini anak baru? Bukankah kamu adalah penguasa pavilion ke-9 yang baru juga? Ucap dari Song Aolei. Dia langsung mengabaikan Cao Cao. Ini tentu saja membuat Cao Cao malu. Salam hormatku Xiao Feng, penguasa pavilion ke-9, ucap dari Xiaoyan. Kamu juga ingin melakukan perjalanan ini? Tanya dari Song Aolei kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Kekuatanmu hanyalah fighting tingkat bintang 2, tetapi auramu sebanding dengan fighting tingkat bintang 3, ucap dari Song Aolei sambil memandang ke arah Xiao Feng. Apakah King Haimu ada di tingkat surgawi? Tanya dari Song Aolei lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu terdiam, karena dia juga tidak tahu berada di tingkat berapa King Hai miliknya itu. Dia hanya tahu bahwa King Hai-nya bisa berubah warna sesuka hatinya. Song Aolei lalu mendekati Xiao Feng. Semakin dekat dan semakin dekat. Hingga Xiao Feng atau Xiaoyan ini merasa ada sesuatu yang lembut menempel di dadanya. Lembut sekali, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu batuk 2 kali dan Song Aolei pun lalu melangkah mundur. Luar biasa. Aku selalu berpikir bahwa ini hanyalah legenda. Aku tidak pernah mengira bahwa ini benar-benar ada. King Haimu ini bisa berubah-ubah warna, ucap dari Song Aolei. Ketika Song Aolei mengatakan ini, semua orang di sekitaran mereka pun lalu terkejut. Cao Cao juga segera melirik Song Aolei dan memberikan isyarat agar dia tidak berbicara lagi. Sebaiknya kita pergi saja dari sini, ucap dari Cao Cao. Mendengar itu, Xiaoyan pun pergi sambil memandang ke arah Cao Cao. Dan Cao Cao pun lalu menepuk pundak Xiaoyan dan berkata dengan lembut kepada Xiaoyan.
Tenang, jangan khawatir tentang perjalananmu ini. Tetapi kamu juga harus berhati-hati, ucap dari Cao Cao. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum sedikit. Tanpa membantahnya, dia pun lalu mengangguk. Setelah Cao Cao selesai berbicara, dia lalu menarik Song Aolai ke sampingnya, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Song Aolai pun lalu memeluk tangannya dan terlihat sangat tidak sabar. Cao Cao tampaknya mengatakan sesuatu kepadanya, namun semua orang tidak mengetahui apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, Bai Ling pun lalu menarik Xiao Feng ke sampingnya. Xiao Feng, perjalanan ini mungkin akan sangat berbahaya. Mungkin lebih aman untuk tetap berada di aliansi dewa saja. Jika Jin Wuye menolak menyerah, itu akan berbahaya untukmu, ucap dari Bai Ling. Xiaoyan pun tersenyum dan menepuk bahu Bai Ling. Tenang, tidak apa-apa. Ada Cao Cao dan dia berjanji kepadaku. Aku rasa Jin Wuye tidak akan menyerangku untuk sementara waktu jika aku ada di samping Cao Cao, ucap dari Xiaoyan. Bai Ling tampaknya masih sangat khawatir. Melihat penampilan Bai Ling yang cemas, Xiaoyan pun kembali berkata, "Sudahlah, jangan khawatir," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu," jawab dari Bai Ling. Setelah Cao Cao dan juga Song Aolei selesai berbicara, kemudian Cao Cao mendatangi Xiao Feng. "Semuanya sudah dikondisikan. Jin Wuye tidak akan berani menyerangmu. Dan aku juga akan melindungimu dengan baik," ucap dari Cao Cao. "Terima kasih wakil pemimpin Cao Cao," ucap dari Xiaoyan. Namun Cao Cao tiba-tiba menampar pundak Xiaoyan dengan sangat keras dan kemudian memberitahu Xiaoyan beberapa kata sebelum dia pergi. Adegan ini dilihat oleh semua orang di kapal. Cao Cao memang terkenal mudah tersinggung. Meskipun tidak setegas Jin Wuye, tetapi kemarahan Cao Cao sangat menakutkan. Mungkin karena ini, Cao Cao dan Jin Wuye memiliki status yang sangat tinggi di aliansi dewa. Karena hanya orang-orang yang kejam seperti Cao Cao dan juga Jin Wuye lah yang bisa bertahan di aliansi dewa ini. Setelah itu, Xiaoyan tampak sangat tenang, tetapi di matanya masih ada beberapa harapan. Keajaiban yang bisa menarik perhatian aliansi dewa ini pastilah sangat luar biasa. Tentu saja yang paling penting bagi Xiaoyan pada saat ini adalah bahwa dia telah mempunyai 49.000 bintang King Hai. Dan sebentar lagi dia bisa menerobos ke Fighting God bintang 3. Hebatnya Xiaoyan untuk mencapai tingkatan ini, dia hanya membutuhkan waktu 100 tahun saja. Karena itu, selain mencari bahan obat, Xiaoyan juga membutuhkan beberapa pertempuran untuk mengasah kemampuannya. Hanya dengan cara inilah dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Chunling. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dengan sangat cepat. Dan rencana keberangkatan mereka pun sudah dibuat. Sebagai wakil pemimpin, Song Aolai pun lalu berdiri di atas dek kapal. Saat ini dia sedang memandangi seseorang yang berada di bawah. Dan menurut berita, keajaiban ini berada di tanah tempat seseorang prajurit yang perkasa mati. Baiklah, kalian semua adalah orang-orang yang hebat dari aliansi dewa. Namun kalian tidak boleh bangga pada diri kalian sendiri, karena kalian akan berada di luar aliansi dewa. Jadi berhati-hatilah. Jadi apa kalian semua mengerti? Ucap dari Song Aolai. Mendengar itu semua orang pun lalu berkata, "Baik, kami mengerti," ucap dari semua orang. "Kita berangkat sekarang," ucap dari Song Aolai. Kapal itu pun segera melesat dan keluar dari aliansi dewa. Kapal ini juga dianggap sebagai salah satu kapal teratas di aliansi dewa. Kapasitas muatan, kecepatan, dan juga pertahanannya sangatlah luar biasa. Cao Cao lalu memandangi kapal yang akan pergi itu. Ketika dia mengangkat tangannya, kapal lain pun perlahan-lahan keluar. Dan ada puluhan ribu orang di dalamnya. Dan semuanya menggunakan armor merah dan emas. Kalian semua mengerti tujuan dari perjalanan ini bukan? Kalian harus melindungi Xiao Feng. Jangan mencari apapun. Bahkan jika kalian harus mengorbankan nyawa kalian sekalipun, Xiao Feng tetap harus dilindungi, ucap dari Cao Cao.
"Siap ketua." "Mengerti," ucap dari 10.000 pasukan Langya. "Baiklah kalau begitu, pergilah," ucap dari Cao Cao. Kapal pasukan Langya pun segera melesat. Saat melihat kapal itu pergi, Cao Cao lalu menghela nafas. Xiao Feng sangat berbakat. "Aku harap dia dapat tumbuh dengan sangat aman," ucap dari Cao Cao. Sementara itu di kapal lautan Point, ada kapal besar dari aliansi dewa sekarang telah melintas. Lautan Point sangatlah luas dan tidak ada habisnya, dan masih ada banyak binatang eksotik di sini. Di antara 4 lautan Point, selain lautan Point utara, 3 lautan Point lainnya juga masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah. Dan keajaiban ini muncul di lautan Point barat. Butuh 10 tahun untuk melakukan perjalanan ini. Tentu saja, Xiaoyan menghabiskan waktu itu dalam perjalanan dengan berkultivasi. Namun kali ini Xiaoyan tidak memilih untuk memasuki menara Jinzhen, karena Xiaoyan tidak ingin mengambil resiko diketahui oleh orang-orang aliansi dewa. Jadi Xiaoyan menghabiskan waktunya 1 tahun untuk memahami jari-jari supreme yang dia miliki, dan menghabiskan 1 tahun lagi untuk memahami mata kiri supreme, dan kemudian menghabiskan waktu 1 tahun lagi untuk memahami lengan kiri supreme. Namun 3 tahun ini hanya memberi Xiaoyan sedikit pengalaman. Kemudian Xiaoyan pun menghabiskan beberapa tahun untuk membuat ramuan. Setelah tersisa 1 tahun lagi waktu perjalanan Xiaoyan, dia pun berhenti melakukan kultivasi. Sementara itu, di suatu tempat di lautan Point barat, di sini adalah bagian dunia yang rusak, tetapi ada ratusan kapal yang merapat, dan ada ribuan orang memenuhi tempat ini. Bagian dunia yang rusak ini telah menjadi populer di dalam waktu 100 tahun ke belakang. Pada saat yang sama, kapal-kapal masih terus berdatangan dan berderu dari segala arah. Pasukan-pasukan yang mendapati berita tentang keajaiban ini pun jelas bergegas ke sini dengan harapan bisa mendapatkan keajaiban itu. Di tempat ini terdapat ada sebuah gerbang batu kuno dan ada sekelompok tokoh yang sudah berdiri di sana. Semuanya berpenampilan serba putih dan mereka berasal dari dunia psionik. Dunia psionik pun terkenal kuat di dalam lautan Point barat ini. Metode pertempuran mereka lebih sulit dipahami karena mereka orang-orang yang mengandalkan kekuatan jiwa dalam bertarung. Karena itu, dunia psionik begitu disegani. Kemudian sebuah kapal pun lalu perlahan-lahan datang. Ketika kapal itu muncul, kapal itu sangat menarik perhatian semua orang. Dan itu adalah kapal milik kelompok Yan Protoss. Dengan kemunculan dunia psionik dan juga Yan Protoss di tempat ini, tentu saja ini menjadi bahan perbincangan orang-orang yang ada di sana terlebih dahulu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mendapatkan keajaiban itu dengan bantuan Cao Cao dan juga wakil pemimpin Song Aloy yang sangat seksi? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.